Tolodili. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai janting, bagian-bagiannya, kemudian jenis-jenisnya dan kegunaannya. Nah, di sini saya sudah memegang janting. Nah, yang saya tunjuk ini adalah gagang, fungsinya untuk pegangan. Kemudian yang di sini ada nyamplung namanya, fungsinya sebagai wadah atau tempat untuk menampung lilin batik. Kemudian yang di sini di ujungnya ini namanya cucuk, fungsinya untuk keluar malam, untuk keluarnya lilin batik. Nah, yang saya pegang ini adalah canting klowong. Canting klowong fungsinya untuk membatik bagian motif yang utama, bagian utama. Lubangnya sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah canting cecek. Canting cecek. Nah, bedanya adalah pada cucuknya, pada ujung. Kalau canting cecek ini lebih kecil lubangnya. Fungsinya untuk memberikan isian, baik itu titik-titik maupun garis-garis. Nah, lubangnya lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah canting tembokan. Di sini lubangnya lebih besar. Nah, fungsinya ini untuk ngeblok atau nembok. Di sini saya biasanya memberikan kain yang diikatkan pada ujungnya, pada ujung atau pada cucuknya, supaya apa? Supaya sewaktu nembok atau ngeblok itu lilin akan lebih cepat merata, kemudian tidak terlalu tebal juga. Nah, jadi fungsinya untuk meratakan, kemudian tidak terlalu boros juga penggunaan lilinnya karena dia enggak terlalu tebal. Nah, untuk nembok atau ngeblok bidang yang lebih lebar, biasanya saya menggunakan kuas. Nah, kuas di sini tentunya yang bulunya itu tidak mudah leleh karena lilin batik kan panas. Nah, kalau ngeblok atau nembok bagian yang lebar ya kuasnya agak besar, kemudian disesuaikan. Kalau bidangnya lebih sempit, kita menggunakan kuas yang ukurannya kecil. Kemudian selanjutnya adalah ada canting cecek loron namanya. Loron seperti ini. Nah, lubangnya 2. Nanti hasil cantingannya seperti ini. Nah, seperti yang paling atas ini. Ada titik. Kalau untuk titik ya titiknya langsung bisa jadi 2, kalau garis ya garisnya bisa langsung jadi 2. Di sini ada cantingnya namanya telon, canting telon. Ini lubangnya 3 seperti ini, jadi titiknya bisa langsung 3, garisnya bisa langsung 3, dan seterusnya. Kalau lubangnya 4 ya nanti titiknya langsung jadi 4 atau garisnya jadi 4. Kalau 5 ya 5, dan seterusnya begitu. Kemudian ada lagi yang lubangnya itu membentuk segitiga, jadi bukan sejajar seperti tadi. Jadi cucuknya itu membentuk segitiga, hasilnya seperti ini. Jadi untuk membuat isian cecek telu atau cecek 3 itu sekali gores langsung ada 3 titik. Ada yang 4 namanya canting perapatan, itu sekali gores langsung
titiknya jadi 4. Ada lagi cecek 5, sekali gores langsung jadi titik 5. Nah, kalau lebih dari 5 itu bahasa di pembatikan itu namanya canting biok. Ada cecek 6, langsung bisa untuk nyanting titik 6. Kemudian ada cecek 7, sekali gores langsung jadi titik 7. Biasanya canting maksimal 7 ya, 7. Kemudian ada 2 jenis canting, yaitu bedanya pada nyamplungnya. Nah, ada yang dari tembaga dan ada yang dari kuningan. Nah, kalau dari kuningan seperti ini, kalau dari kuningan seperti ini dari kuningan. Nah, yang kedua dari tembaga, ini di tembaga. Bedanya adalah kalau canting yang terbuat dari tembaga itu suhu panasnya lebih lama, jadi untuk membatik itu lebih awet, tidak ambil melulu. Kalau canting yang menggunakan tembaga ya panas, cuma lebih awet yang dari tembaga tadi. Begitu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara mencanting atau menggoreskan lilin di atas kain. Nah, begini ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggoreskannya, itu tidak perlu cepat-cepat. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan, karena kalau teman-teman menggoreskannya cepat, biasanya lilin atau malam itu belum sampai tembus, teman-teman sudah jalan terus. Nah, harus pelan-pelan sampai lilin yang teman-teman goreskan itu bisa meresap sempurna. Tandanya apa kalau meresap? Nah, tandanya ya bagian belakang atau sebaliknya itu seratnya tertutup sempurna. Kalau misal seratnya masih kelihatan, teman-teman harus mencanting ulang dari belakang, atau disebut nerusi. Kalau di batik itu namanya nerusi. Nah, seperti itu. Untuk sambungan, nah untuk sambungan diusahakan jangan sampai kelihatan ya teman-teman. Jadi misal mau mencanting ya, ambil bagian sudut paling ujung, kemudian teman-teman tahan nafas sewaktu mencanting itu supaya cantingannya tetap stabil, tidak goyah, tidak keriting, bahasanya tidak keriting. Ujung sampai ujung itu satu goresan, begitu. Nah, demikian penjelasan dari kami mengenai canting, bagian-bagian canting, macam-macam canting atau jenis-jenis canting, kemudian cara menggoreskan lilin, semua sudah kami jelaskan. Apabila ada yang kurang paham, bisa teman-teman tanyakan lewat komen. Terima kasih.